Selamat pagi anak-anak. Shalom. Jumpa lagi dengan ibadah sekolah minggu. Iya, sekolah minggu online ya, Bu Elke. Tapi Bu Elke, ya, pagi ini ada yang istimewa. apa nih? Penasaran kan? Ini sukanya bikin penasaran ini. Yuk kita nyanyi dulu biar nggak Waduh. penasarannya sedikit berkurang. Penasaran kok suruh nyanyi. Yang penting nyanyi dulu. Anak-anak kita Apa mau nih? nyanyi Yesus Pokok. Oh ya, oke. Mari kita bernyanyi. Anak-anak berdiri yuk. Yuk berdiri dulu semuanya, kita mau nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok, dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yeah, 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 yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sudah nyanyi. Anak-anak duduk Yesus dulu ya. Pokok. Yesus cinta saya, Yesus cinta Bu Elke, Yesus cinta semua. Ya, Begitupun betul kita sekali. semua dicintai Yesus, oke? Tapi kita mau berdoa dulu Bu Elke. Nih, Anak-anak suruh penasaran. duduk dulu. Iya, anak-anak, Bu Elke penasaran, suruh berdoa dulu. Nggak apa-apa, Ya berdoa sudahlah, dulu. Ya, kita berdoa dulu deh. kita berdoa dulu. Anak-anak duduk dulu ya, kita Ya, mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Ucap syukur kami karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari ini untuk kami kembali menikmati hari pemberian-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah bersiap untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati pembawa firman di saat ini ya Bapak, di mana kami sebentar lagi juga akan mendengarkan ceritanya ya Bapak. Berkati kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, amin ya. Nah, Masih penasaran? Tapi masih merasa disayang Tuhan? oh jelas dong. Merasa Anak-anak diberkati yang di- Tuhan? Anak-anak yang di rumah juga Pasti. loh. Ya, merasa diberkati Tuhan. Pasti ini mau nyanyi lagi nih. Iya, kita nyanyi dulu biar penasarannya semakin Wah, berkurang. ya Apa inilah. semakin bertambah ya penasarannya ya? Tambah toh Bu. Nggak apa-apa, kita mau nyanyi dulu. Oh iya. Sayang-sayang aku disayang dilanjutkan dengan aku diberkati. Oke. Mari anak-anak kita bangkit berdiri lagi yuk. Yuk. Kita mau nyanyi. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Gloria
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya diberkati Tuhan. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Anak-anak silakan duduk dulu. Ini Bu Elke mau diajak sama Bu Dian nih ke tempat yang mau bawa firman ini kayaknya ini. Masih penasaran ya? Penasaran kan, anak-anak Yaudah. juga penasaran. Yuk, kita ke sana aja. Ya, Kita sowan ke rumahnya. betul. Ya. Ayo. Ayo kita ke sana saja. Yuk. Jadi gini Bu Elke, tadi Ya. masih penasaran kan? Penasaran lah Nah, aku. kita mau ke tempatnya, kita mau sowan ke tempatnya salah satu guru sekolah minggu. Beliau ini sudah senior Bu Elke. Oh iya. Iya, walaupun senior, beliau ini semangatnya luar biasa, ngalah-ngalahin kita yang masih muda. Aku harus mencontoh. Iya, ini rumahnya Oh, Bu ini Elke. rumahnya. Iya, kita duduk-duduk aja yuk. Lanwun, Permisi. Lanwun. Enggak. Ini Oh, Mbak yang saya Darsi maksud, toh. iya Mbah Darsi. Gimana ada apa? Ini kami dari sekolah minggu Mbah dulu, Darsi. duduk dulu. Nggih, nggih, Duduk nggih. dulu. Nggih, Mbah. Gimana? Ini kami dari sekolah minggu. Anak-anak yang di rumah itu, yang ikut Iya. sekolah minggu online itu Heeh. katanya kangen sama Mbah Darsi. Ya, terus? Ya. Tapi nggak cuma anak-anak loh ya. Nah, nggak iya cuma kita anak-anak. juga guru-guru Guru. sekolah minggu nggih. Iya. Kangen. Sebetulnya aku juga kangen Nah, loh. iya. Tapi kan sekarang masanya seperti ini, jadi Nggih. aku nggak berani keluar. Makanya kita kesini mau mendengarkan cerita dari Mbah Darsi. Betul Saged nggih Mbah nggih? Oh begitu Iya, ya. bercerita Tuh, nggih Mbah nggih gimana buat ya? anak-anak di rumah. Gimana ya? Ayolah. Ya. Ayolah Mbah. Ayo, Kita Mbah. udah siap, anak-anak Ya. siap, pengen saking kangennya sama Mbah Darsi, pengen melihat Mbah Darsi, pengen pokoknya mereka udah exciting, mereka udah seneng sekali loh Mbah. Begitu. Ya sudah. Orang mereka sudah pada kangen. Jee. Juga Budian, Bu Elke sudah jauh-jauh dari tadi ke sini. Saya kasihan dong kalau saya tolak. Ya udah, saya siap. Matur nuwun, monggo Mbah Darsi. Terima kasih, monggo. Kalau mau bercerita untuk Iya, anak-anak. oke. Sebelum saya membawakan cerita, saya tak nyapa anak-anak dulu ya. Monggo, monggo. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kalau Bu Darsi di sini kabarnya luar biasa, bahkan sangat amat luar biasa. Kalau Bu Elke, Budian, luar biasa. Luar biasa. juga. Nyatanya Beda. bisa sampai sini. Beda Iya, sama Bu Darsi. Amat sangat luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau saya lihat Bu Elke, Budian kan masih muda-muda. Bu Darsi sudah dipanggil Mbah, berarti sudah Mbah, sudah lebih jauh, lebih tua. Tapi karena Bu Darsi masih diberi kesehatan, diberi semangat, sehingga Bu Darsi merasakan kalau berkat dari Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Luar biasa lagi karena pada pagi ini Bu Darsi diminta untuk memberikan cerita, membawakan firman untuk anak-anak. Sangat luar biasa penyertaan Tuhan pada Mbah Darsi. Untuk itu pada saat ini Mbah Darsi mau membawakan cerita. Namun sebelumnya anak-anak, Mbah Darsi mau tanya, tapi nggak dengan anak-anak ya,
dengan Bu Guru sekolah minggu di sini yang menemani Mbah Darse. Tanya lo, kita ditanya lo. Dia Nggih, Mbak. kemarin hari Minggu ceritanya apa? Tentang apa ya? Apa ya, Bu Nggak Elke? sekolah minggu ya. Aku sekolah minggu Bu Elke, cuma yang tak ingat itu kemarin saking guru-gurunya dan ada yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng tentang Sumpah Pemuda, jadi lupa ceritanya Ibu Elke. Oh, Ingatnya sih. Sumpah Pemuda. Nggih, soalnya kemarin tuh cantik-cantik sama ganteng-ganteng gurune. Oh, Kemarin itu ceritanya Pak apa? Arif cerita tentang Musa. Oh, Ya, baru ingat. ingat dia Ya. tentang Musa. Sudah, soalnya nanti Mbak Darse kalau yang kemarin enggak inget lah, apa yang saya ceritakan. Kalau kemarin sudah ingat tentang Musa, Oke. sedikit kita menengok yang kemarin. Apa yang mengesan di hati Mbak Budian kalau Musa itu? Musa itu adalah seorang pemimpin yang selalu disertai Tuhan dan takut akan Tuhan. Selalu disertai Tuhan, takut akan Tuhan, menurut ya. Iya. Iya. Kalau Bu Elke, siapa yang terkesan? Kalau Musa yang Bu Elke ingat itu tongkatnya, Mbah. Tongkat. Lah, yang dikatakan Bu Elke tongkat, yang dikatakan Budian penyertaan Tuhan. Lah, tongkat Musa itu sebetulnya adalah wujud dari penyertaan Tuhan. Tongkatnya itu bisa dipakai saat apa? Siapa yang tahu ayo antara Budian sama Kemarin Bu itu Elke. untuk membelah laut Kolsom. Kolsom. Iya. Nah, cerita kita nanti juga akan seperti itu. Karena apa? Bangsa Israel sesudah melewati laut Kolsom dengan tongkat Musa tadi bisa menyeberang semuanya selamat, meneruskan perjalanan hari, minggu, bulan, tahun, jalan terus. Di depan mereka menjumpai air yang luas sekali, tapi bukan laut lagi, Apa tapi itu? sungai. Ada yang tahu anak-anak? Sungai. Ada yang tahu Bu? Sungai Yordan. Sungai iya. Yordan. Nah, bingung, aduh, gimana kita ini? Bangsa Israel kan ribuan ya. Gimana kita harus bisa? Kita mau ke Kanaan hanya lewat ini sampai. Padahal ini lautnya, sungainya luas sekali. Dengan apa? Kita harus nyebrang. Tidak ada jalan lain. Kalau mungkin ada perahu, mana muat? Nanti kita tenggelam semua. Karena ribuan Betul, gitu. iya. Iya, karena ribuan. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini bagaimana keadaan bangsa Israel ketika mau menyeberang Sungai Yordan. Untuk bisa menjawab dari pertanyaan bagaimana bisa menyeberang Sungai Yordan, anak-anak yang di rumah, ayo kita siapkan senjata kita kalau mau mendengarkan firman Tuhan. Apa senjatanya? Alkitab, Mbak. Mbak. Ya, ayo disiapkan ini. Alkitabnya. Iya. Sudah siap semua ya anak-anak? Sudah, Mbak. Anak-anak yang di Mbak. rumah bisa minta tolong, yang masih kecil minta tolong ayah, bunda, papa, mama, oma, opa atau siapapun yang ada dekat situ untuk menolong membuka Alkitabnya. Pada saat ini kita akan mencari jawaban bagaimana bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Kita buka kitab Yosua. Ya, anak-anak, udah ketemu kitab Yosua? Terima Pak. kasih. Kita akan membaca kitab Yosua. Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Nah, karena yang dibaca banyak, Mbah Darse mau minta tolong biar nanti kita membaca. Budian nanti membaca 4 ayat, Bu Elke 4 ayat, yang selanjutnya nanti Mbah Darse yang menyelesaikan. Sedangkan anak-anak di situ jangan hanya dibuka ya. Anak-anak di situ menyimak sehingga nanti tahu apa yang akan difirmankan Tuhan pada kitab Yosua ini.
Siap dibuka? Siap, Mbak. Iya, monggo Budian. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Terima kasih, saya lanjutkan ya. Oke. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian anak-anak. Anak-anak menyimak enggak? Ayo menyimak ya. Kita sudah membaca tadi kitab Yosua pasal 3 dari ayat 7 sampai 17. Maka kalau tadi bagaimanakah ya kita harus bisa melewati sungai Yordan? Karena kemarin kan dikatakan ya Bu Elke, Musa sudah meninggal. Nah, siapa yang akan memimpin berikutnya? Nah, pada bacaan kita di sini sudah terjawab. Siapa pemimpin bangsa Israel sesudah Musa dipanggil Tuhan? Siapa anak-anak? Yosua. Nah, pagi ini Bu Darsi mau cerita. Bangsa Israel bersama Yosua menyeberangi sungai Yordan. Ya, bangsa Israel bersama Yosua menyeberangi sungai Yordan. Apa yang akan terjadi dengan bangsa Israel? Bisakah menyeberangi? Ataukah tidak? Atau bagaimana? Nah, tadi di dalam bacaan kita sudah dijelaskan. Kalau kita membaca tadi yang dibaca Bu Elke, Budian, dan Mbak Darse, kita akan menjumpai di situ ada 1.
Siapa yang memimpin? Yosua. 2, ada kata-kata para imam. 3, tabut perjanjian. 4, apa yo? Apa yang tahu? Bangsa Israel. Sehingga yang akan kita pelajari saat ini adalah Yosua bersama bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ya. Sesudah Musa meninggal, Tuhan memberitahukan pada Yosua. Tadi kita baca, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Sehingga pada saat itu Yosua merasa semangat. Aku suruh memimpin mengganti Musa, berarti Tuhan menyertai aku. Aku diperhadapkan pada sungai Yordan, berarti nanti aku juga harus bisa seperti Musa. Karena apa? Dalam hati Yosua masih mempunyai rasa Tuhan menyertai kami bersama bangsa Israel. Buktinya apa, anak-anak? Tadi ada para imam. Mereka dihadapkan pada sungai Yordan, ada para imam. Para imam itu, mereka dikatakan para imam itu pengangkat apa yo? Pengangkat tabut perjanjian. Itu terjadi pada waktu bangsa Israel bersama Yosua. Tabut perjanjian itu apa, anak-anak? Tabut perjanjian itu ada yang mengatakan sebuah peti terbuat dari kayu dilapis emas, berisi, karena peti ya ada isinya, berisi 10 hukum Tuhan. Nah, Tuhan berbicara pada Yosua, para imam itu supaya mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Ketika para imam itu mencelupkan kakinya di sungai Yordan, apa yang akan terjadi? Sungai Yordan akan sebak. Airnya yang dari hulu kembali ke hulu, yang dari hilir kembali ke hilir lagi, bahkan meluap. Yang pas dengan kaki para imam itu menjadi sungai yang kering. Itu merupakan bukti nyata bahwa tabut perjanjian yang tadi kalau zamannya bangsa Israel bersama Yosua itu peti tadi, itu sebetulnya bukan peti yang sungguh-sungguh. Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan, lambang penyertaan Tuhan. Sesudah mereka bisa menyeberang, nanti mereka akan tahu, oh betul ya, kalau tadi yang dikatakan Tuhan pada Yosua, aku akan menyertai engkau sampai ke tempat yang sudah saya kasihkan kepadamu. Betul ya, kemarin waktu sama Musa kita juga enak aja nyebrangi. Karena apa itu? Karena penyertaan Tuhan. Sekarang kita lagi ya, kita bisa melewati sungai Yordan bukan karena tabut perjanjian yang wujudnya peti tadi, tapi perjanjian Tuhan itu atau tabut perjanjian itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyeberangkan, bukan orang lain. Sehingga bangsa Israel tambah semangat, tambah percaya, tambah kekuatannya. Tidak ada yang was-was lagi. Kenapa kok Tuhan pakai tabut perjanjian? Bukan ngomong aja sama Yosua gini-gini. Pakai tabut perjanjian, para imam disuruh mencelupkan kaki. Karena Tuhan ingin melihat, ingin menunjukkan pada bangsa Israel bahwa inilah
kuasa dari Tuhan. Bukan kuasa siapa-siapa, tapi kuasa dari Tuhan. Bangsa Israel bisa merasakan berjalan tanpa ada halangan. Itu adalah karena penyertaan Tuhan. Sehingga bangsa Israel bersama dengan Yosua bisa lepas dari sungai Yordan sampai perjalanan berikutnya. Tidak ada yang patah semangat. Karena pada masing-masing pribadi mereka mengetahui Tuhan begitu menyertai seluruh bangsa Israel. Itu yang bisa kita rasakan, bahwa di dalam sungai Yordan itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan juga anak-anak, tidak hanya berhenti pada bangsa Israel saja, tapi juga sampai bangsa Israel saat ini. Siapa bangsa Israel saat ini? Kita. Ya, kita semua. Ibu guru sekolah minggu, bapak guru sekolah minggu, opa, oma, semuanya itu adalah juga memperoleh tabut perjanjian itu, memperoleh penyertaan Tuhan itu. Mbak Darsi, ada yang tanya, nah, kalau tabut perjanjiannya sekarang sih kayak apa ya? Budian tahu? Banyak, Mbak. Sekarang kita disertai Tuhan, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Nah, nih Budian, banyak, Mbah. Betul. Penyertaan Tuhan pada bangsa Israel tidak berhenti pada bangsa Israel itu saja, tapi penyertaannya sampai sekarang, sampai kita sekarang ini. Tuhan menyertai ketika kita susah, ketika kita sakit. Contohnya aja yang mudah, kita sakit, ada dokter. Dokter itu adalah wakil dari Tuhan untuk memberi kesembuhan. Ketika kita susah, orang tua kita menghibur, teman-teman menghibur. Pokoknya seluruh bangsa Israel, tidak hanya pada saat itu, sampai sekarang. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan, kita sudah menerima, bukan menerima ya, kita sudah menjadi tabut perjanjian. Bukan wujudnya apa, tapi kehidupan kita ini, kehidupan semua, Budian, Bu Elke, semuanya itu kehidupannya menjadi tabut perjanjian. Segala apa yang kita lakukan itu adalah wujud dari penyertaan Tuhan. Apalagi seperti sekarang anak-anak. Anak-anak harus, karena COVID-19 ya, anak-anak harus belajar dari rumah. Seperti sekarang ini, ibadah anak yang biasanya kita ketemu rame-rame dari rumah. Mau keluar dibatasi, jangan keluar jauh-jauh. Mau bermain sama teman-temannya, kalau biasanya bermain sepak bola dan lain sebagainya, jangan berkerumun. Tapi apa? Tuhan menyertai kan? Nah, anak-anak sekolah, meskipun sekolah dari rumah lancar, itu siapa yang menyertai? Tuhan. Anak-anak yang biasa sekolah minggu berkumpul bersama teman-temannya per kelas rame-rame memuji Tuhan, sekarang harus duduk manis di rumah, di depan laptopnya, di depan TV-nya, tidak bisa ketemu, hanya bisa melihat yang ada di sini. Tapi apa? Tuhan menyertai kita, kita dipertemukan. Itu adalah penyertaan Tuhan. Karena kita sudah menjadi tabut perjanjian, kita sudah disertai Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan sepanjang hidup kita, tidak hanya sehari dua hari. Dari lahir kita sampai, kalau Mbak Darsi dari lahir sampai sekarang menjadi mbah, merasa diberkati, disertai Tuhan sampai sekarang seperti saat ini. Maka kewajiban kita apa? Kita sudah diberkati, sudah disertai, hidup kita harus
bisa menjadi berkat bagi siapa? Bagi sesama, bagi orang lain. Jangan hanya dipegang sendiri, masuk sendiri ya situ, yang lain enggak. Tapi berkat yang kita terima harus kita berikan pada orang lain. Kalau kita sudah disayangi Tuhan, kita harus menyayangi orang lain. Itu Bu Dian, Bu Elke, ceritanya pada pagi ini, sehingga kita harus bisa menjadi berkat. Demikian Bu Dian, Bu Elke. Namun sebelumnya nanti ya, sebelum Bu Darsi pamit sama anak-anak, Bu Darsi mau menyimpulkan ceritanya biar nanti anak-anak tahu tadi sih ceritanya apa ya, kesimpulannya seperti apa ya. Tak simpulkan dulu ya. Oke. Nana, nanti kalau mungkin tadi ayah, bunda, kakak, oma, opa hanya membukakan Alkitab kemudian ditinggal pergi, kemudian pulang lagi, ditanya apa tadi ceritanya, nggak tahu. Nah, agar supaya anak-anak tahu, Darsi simpulkan. 1. Kesimpulan cerita yang 1. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel pengganti Musa. 1. 2. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang penyertaan dan pertolongan Tuhan pada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. 3. Kehidupan kita semua menjadi tabut perjanjian. Kita sudah diberkati, kita sudah mendapat berkat. Untuk itu kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Begitu Bu Dian, Bu Elke, ada 3 ya. Anak-anak pasti bisa itu nanti. Ini bisa ceritakan lagi sama ayahnya, sama bundanya. Demikian Bu Elke, Bu Dian, cerita firman Tuhan pagi ini. Sebelum Bu Darsi undur, Bu Darsi mau pamit sama anak-anak. Shalom anak-anak. Ketemu lagi besok ya dalam cerita yang lain. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Nah, itu tadi Bu Elke ya, ternyata pengganti Musa tadi adalah Yosua. Yosua itu diberkati Tuhan dan selalu disertai Tuhan. Makanya kita juga harus seperti Yosua, diberkati, disertai dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Betul Selain sekali. Itu satu lagi Bu Elke, ya, apa itu? Harus selalu bersyukur seperti anak-anak sekolah minggu kita ini. Selain mereka juga disertai, mereka juga diberkati Tuhan, mereka juga selalu bersyukur. Caranya dengan persembahan, persembahan. Ya. Masih ingat kan? Setiap kali persembahan masih tetap disimpan dalam amplop. Masih disimpan. Dimasukkan celengan. Ya, betul. Besoknya kalau sudah ada tatap muka lagi, kita kumpul lagi di gereja, kita serahkan kita dibawa, diserahkan kepada guru sekolah minggu. Yuk, kita mau persembahan Bu Elke? Ya, diiringi dengan lagu Beri Syukur. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Persembahan Ibu Elke. Yuk, saatnya kita mau haturkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Sekaligus untuk doa syafaat ya. Mari anak-anak, kita mau doa syafaat. Persiapkan hati kita.
lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang boleh kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, di pagi ini Engkau sudah memberikan kami firman yang begitu luar biasa bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami merasakan bahwa penyertaan yang Engkau berikan bagi kami ada di dalam diri kami masing-masing. Seperti Joshua Tuhan, kami ingin seperti itu, menjadi anak yang disertai, menjadi anak yang diberkati agar kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah anak-anak yang saat ini masih melaksanakan dengan daring. Tuhan berkati mereka satu persatu. Biarlah sekolah mereka di masa-masa seperti ini boleh menjadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan menjadi anak yang selalu dapat dibanggakan oleh Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua mereka satu persatu, kiranya berkati mereka orang tua ini di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam menyertai anak-anaknya. Kiranya Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalamnya. Tuhan Yesus yang baik, juga di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, berkati kami, berkati anak-anak kami, supaya di masa-masa ini tetap kami merasakan bahwa kasih-Mu ada di dalam hati kami. Biarlah pandemi ini segera berlalu dari muka bumi ini, dan kami dapat beraktivitas seperti semula Tuhan. Tuhan Yesus yang berada di surga, kami juga menghaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan dari tangan-tangan kotor kami. Kiranya berkati persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadikan pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dan biarlah yang sebentar lagi sekolah minggu online akan segera berakhir Tuhan, kiranya Engkau berkati kami. Berkati kami selama 1 minggu ke depan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, dan sertailah kami seperti Engkau menyertai Musa dan menyertai Joshua. Terima kasih Tuhan, semuanya ini boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, Sudah mau berakhir. Tapi masih ada satu lagi iya, Bu, ini betul. yang sangat dinanti-nanti anak-anak. Berkat yang Ya, betul. diberikan ya. Berkat dari Pak Pendeta ya. Nggih, Ya. Pak Pendeta. Nah, Ya, kita mau terima berkat dari Pak Pendeta. Silakan, Siapkan anak. hati kita. Setelah berkat, kita mau angkat satu pujian Tiap langkah. tiap langkahku. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Pak Pendeta. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri kebaktian anak pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Pulanglah dengan damai sejahtera, lakukan aktivitas dengan senantiasa berserah pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita. Shalom. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.